menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, kehidupan kekal bersama Bapa di surga sering dilambangkan dengan perjamuan besar, pesta pernikahan. Tadi juga perumpamaan itu dilontarkan oleh Yesus, sebetulnya ingin menyindir bagaimana masyarakat Yahudi waktu itu menolak Yesus. Tapi yang menarik adalah ketika undangan tidak memenuhi syarat, sedangkan hidangan sudah sangat banyak, raja itu menyuruh hamba-hambanya pergi ke pelosok, panggil siapa saja yang mau datang, dan ternyata banyak yang datang. Ada pula orang yang datang tanpa pakaian pesta. Jadi di pihak lain, semua diundang silakan datang, tapi di satu pihak datang pun harus pakai pakaian pesta. Apa artinya Bapak Ibu? Ya, Tuhan itu ada aturan mainnya. Bukan berarti semua orang yang percaya
ingin masuk surga bisa semau-maunya. Perkawinan adalah institusi tertua di dunia. Sejak manusia lahir di dunia, perkawinan sudah ada dan ada aturan mainnya. Nikah dengan siapa, perjanjian apa, tugas suami apa, tugas istri apa, bagaimana anak dan sebagainya. Ini institusi kemasyarakatan yang paling tua. Nah, oleh karena itu yang selalu menjadi contoh adalah perkawinan. Perkawinan dari Kana, mujizat pertama yang dilakukan Yesus juga tentang perkawinan. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, teks ini bisa kita artikan bahwa hadirnya Yesus Kristus sebagai putra ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang tanpa pandang bulu. Itu pesan pertama. Memang dia lahir sebagai orang Yahudi di tanah Yahudi dan sebagainya, tapi dalam Injil sering kita melihat justru orang yang bukan Yahudi yang lebih percaya kepada Yesus daripada orang Yahudi sendiri. Tahun 1965 Paulus ke-6 menerbitkan surat pastoral yang judulnya Nostra Aetate, bahasa kita. Dan dalam surat pastoral itu tegas sekali bahwa gereja Katolik menghargai, menghormati nilai-nilai yang baik yang ada pada budaya dan orang lain. Bahkan gereja Katolik berani mengatakan di budaya, di agama lain itu juga ada keselamatan. Suatu pernyataan yang luar biasa. Dan itulah juga menyebabkan misalnya setahu saya hanya agama Katolik yang memperbolehkan kawin campur, tidak harus paksa. Karena hak seseorang, karena orang lain itu pun ada kealahan pada dirinya karena mereka itu juga diciptakan oleh manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup menggereja ini juga terjadi, sudah ada aturan mainnya, tapi orang nafsir sendiri. Jadi datang ke pesta tadi, orang itu pikir, diundangnya aku pergi saja, dengan keyakinan sendiri dan sebagainya. Pada masanya banyak sekali sekte-sekte yang ada di dalam gereja Katolik yang tidak sesuai dengan gereja Katolik. Terakhir ini misalnya, untuk mendirikan suatu tarekat baru, Roma Vatikan sangat hati-hati, hampir mustahil. Bahkan sekarang ada beberapa tarekat yang terus menggabung karena situasi dunia berubah. Juga terjadi di tempat kita ini, kadang-kadang banyak kelompok. Nah, sekali lagi, sebagai pribadi boleh saja, tetapi untuk bisa sampai ke perjamuan, katakanlah untuk bisa masuk surga, harus ikut aturan yang baku oleh gereja. Nah, misalnya rosario, secara Katolik ya 5 peristiwa, 10 rosario dan sebagainya. Itu aturannya, ya kan? Kalau bukan itu, bukan cara Katolik. Banyak penyembuhan di Lourdes, tidak satu pun penyembuhan yang disahkan sebagai mujizat oleh gereja. Apa artinya? Setiap orang punya pengalaman pribadi dan juga mendapat dari Tuhan, dan itu dihargai. Tapi pengalaman pribadi itu tidak bisa diterapkan kepada orang lain. Oleh karena itu penghayatan pribadi, keyakinan pribadi, silakan nafsir Injil secara pribadi, silakan, tapi tidak bisa diterapkan oleh orang lain. Yang bisa untuk keturunan bersama adalah gereja, ajaran gereja yang disebut magisterium. Jadi gerejalah yang bisa menafsirkan aturan yang sungguhnya seperti ini. Karena memang dalam hidup masyarakat masing-masing orang bisa menafsirkan aturan sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu kadang-kadang nafsir aturan yang sendiri-sendiri ujung-ujungnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dan ini juga terjadi dalam masyarakat. Kalau kita dengar pengadilan, argumennya kan hukum dengan hukum dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagi saya pesan yang jelas dari perumpamaan tadi pesta nikah adalah semua orang diundang untuk masuk surga, ya. Tidak terkecuali. Memang pertama Yesus lahir di Timur Tengah, di tengah orang Yahudi, dia beri prioritas kepada orang Yahudi. Tapi kemudian Tuhan juga terbuka untuk yang lain, kisah orang Samaria dan sebagainya. Artinya keselamatan pesta nikah ini ditawarkan kepada setiap orang yang hidup di dunia ini. Tentu untuk bisa sampai ke perjamuan akhir, kebahagiaan abadi di surga, ada aturan mainnya.
Setiap orang juga boleh menafsir, tetapi ada rambu-rambu. Nah, rambu-rambu dalam gereja itu bisa melalui hukum gereja, ajaran seni gereja, dan sebagainya. Dan sering terjadi hal ini. Penghayatan pribadi dihargai. Contoh saja, antara suster ini, terikat yang satu yang lain kan beda-beda, ya kan? Saya projo, ada kapusin, ada SPD, aturan mainnya beda-beda. Tapi itu berlaku untuk kelompoknya, tidak bisa dipaksakan untuk kelompok lain yang lebih besar. Yang berlaku untuk kelompok yang besar adalah yang digariskan oleh gereja. Jadi setiap orang bisa menghayati, menafsirnya sendiri, tapi tidak bisa dipaksakan dengan orang lain. Mau rosario hanya 10 rosario tersilakan, ya kan? Mau rosario gaya apapun, tapi itu ibadat pribadi yang mungkin untuk dia pribadi ada untungnya, ada efeknya, silakan. Tetapi yang untuk berlaku umum harus ada aturan mainnya, dan itu jelas sekali dalam peristiwa tadi. Ada orang yang datang tidak pakai pakaian pesta. Kenapa? Karena yang punya hak terhadap aturan itu adalah Tuhan sendiri, ya. Tuhan sendiri yang punya hak mengatakan ini cocok tidak cocok. Kita tidak punya hak sama sekali, karena kita ini sebetulnya ciptaan Tuhan yang harus tunduk dengan hukum Tuhan, bukan tunduk dengan hukum manusia. Nah, dalam gereja Katolik ada hukum gereja dan ada yang namanya magisterium, ajaran resmi gereja. Nah, contoh misalnya liturgi, kalau ada keraguan liturgi, kalau menurut aturan gereja yang bisa melakukan benar atau salah adalah uskup. Tingkatnya adalah paus. Tapi bukan berarti uskup bisa semau-maunya membuat aturan, ya kan? Contoh, boleh enggak kemuliaan dinyanyi pada permulaan? Itu kan kemuliaan. Bisa saja secara teoris, tapi kita sudah punya aturan yang baku. Baik Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita renung hal ini. Semua dipanggil untuk masuk surga, tapi untuk masuk surga ada aturan mainnya. Aturan mainnya dalam gereja Katolik jelas, melalui ajaran sosial gereja, melalui hukum gereja, dengan moral gereja dan sebagainya. Dan yang kedua, keselamatan terbuka untuk siapapun. Yang ketiga, penghayatan pribadi, pengalaman pribadi yang sungguh-sungguh mengubah hidup, yang sungguh-sungguh membuat kita baik, itu juga dihargai gereja, ya. Seperti tadi saya katakan, banyak orang mengalami penyembuhan di Lourdes, tapi gereja tidak pernah mensahkan itu sebagai mukjizat, tapi gereja membiarkan itu sebagai pengalaman pribadi. Dan memang waktu zaman Yesus pun hanya satu orang buta zaman Yesus, banyak orang buta. Hanya satu orang lumpuh zaman Yesus, banyak orang lumpuh. Hanya satu orang yang bisu tuli, dan banyak orang yang bisu tuli. Tapi satu dua yang mendapat berkat khusus dari Tuhan. Tuhan hanya mengatakan, saya juga tidak mau orang sengsara dunia ini, tapi ujung-ujungnya sehat apapun di dunia ini, ujung-ujungnya akhir hidup kita adalah sampai ke Balikpapan. Dan itu yang tekan Yesus, sampai ke perjamuan abadi di surga. Oleh karena itu, semua yang di dunia ini bersifat sementara, kita hayati untuk meningkatkan keimanan kita. Tapi aturan mainnya adalah bak gereja memberi rambu-rambu dalam banyak hal. Amin. Mari Bapak Ibu kita hayati ini. Tuhan mengundang kita semua untuk ke perjamuan nikah. Tadi disinggung ada yang sibuk ngurus ladangnya, ya. Semua cari alasan, bahkan ada yang melakukan perbuatan yang kurang baik terhadap karyawannya. Ini juga ingatkan bagi kita dalam hidup kita sehari-hari berusaha supaya hukum Tuhan pun tidak dilanggar, supaya kita layak masuk kerajaan surga. Amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengikuti upacara pelantikan DPP kita periode 3 tahun ke depan. Lampiran Surat Keputusan Uskup Agung Pontianak nomor 351 titik SK garis miring SKR titik KAP
garis miring 10 Romawi garis miring 2023 tentang susunan kepengurusan Dewan Pastoral Paroki Katedral Santo Yosef Pontianak periode 2023-2026. Ketua Umum Reverendus Dominus Alexius Alex. Wakil Ketua Umum Reverendus Dominus Paulinus Surip. Sekretaris 1 Pius Franciscus. Sekretaris 2 Veronica Rini Suwanani Yakub. Bendahara 1 Suster Agusta SFIC. Bendahara 2 Serlin Christine. Bidang persekutuan Koinonia Ketua Paulinus Chandrakim. Seksi kepemudaan Ketua Edric Yosua. Anggota 1 Remigius Roni. 2 Florentius Adi Sugianto. Seksi kewanitaan paroki Ketua Maria Magdalena. Anggota 1 Francisca Winarni. 2 Veronica Kartika. Seksi Bapakat Ketua Antonius Surjanto. Anggota 1 Thomas Yasin. 2 Daniel Freddy Tandra. Seksi Bina Lansia Ketua Matius Dimas Chong. Anggota 1 Yohanes Nelson. 2 Petrus Canisius Joni. 3 Helena Herina. Seksi Bina Lingkungan dan Wilayah Ketua Natalius Nio Kimeng. Anggota 1 Tadius Lim Thiam Hui. 2 Ana Mari Fudiana. Bidang pewartaan Kerikma Ketua Suster Yohanita SFIC. Seksi katekese inisiasi pendampingan calon baptis Antonius Edwin Johan. Pendampingan calon komuni 1 Suster Asteria SFIC. Pendampingan calon Krisma Frater Erwin. Seksi pembinaan iman anak sekolah minggu Ketua Helena Leni Andriani. Anggota 1 Suster Victoria SFIC. 2 Suster Zitalia Sari SFIC. Seksi pembinaan iman anak dan remaja sekami Ketua Suster Evi Fania OSA. Anggota 1 Ignacia Susanti. 2 Frater Adrianus Nero. Seksi kerasulan kitab suci Ketua Stefania Harnawati. Anggota 1 Veronica Fani Yolanda. 2 Alexandra Marisa Chandra. Seksi panggilan Ketua Suster Benedita Aparecida Noguira Ope. Anggota 1 Bruder Serafinus Fali OFM Cup. 2 Bruder Stefanus Malau OFM Cup. Seksi komunikasi sosial Komsos Ketua Franky Sutomo. Anggota 1 Rio Kusuma Pranata. 2 Franciscus Satrio. Bidang pelayanan Diakonia Ketua Elizabeth Eli Rosianti. Seksi kesehatan Ketua Dr. Hendro Wongso.
Anggota 1. Dr. Antonius Prawito. 2. Dr. Honggo Simin. 3. Dr. Gigi Sugeng Cokro. 4. Dr. Victorianus. 5. Dr. Delvin Halim. Seksi Pendidikan. Ketua Georgia Josephine Leni. Anggota 1. Yasinta Evi Mulyanti. 2. Agatha Francisca Yeni. Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi PSE. Ketua Valencia Nini. Anggota 1. Alexius Juni Suciarto. 2. Felicia Juliana Juli. Bidang Peribadatan Liturgia. Ketua Maria Catherine Liono. Seksi Kur. Ketua Suster. Seksi Koster. Ketua Suster Bibiana CP. Anggota 1. Hendrik Hartono. 2. Niko Rusli. 3. Franciscus Riki. Seksi Misdinar. Ketua Carolus Yohanes Suwandi Wijaya. Anggota Marcelino Mario Tanu Wijaya. 2. Ansila Queenie Arista Putri. Seksi Kur. Ketua Mikael Wilson. Anggota 1. Honorius Fendi. 2. Wike Yolanda. Seksi Lektor. Ketua Antonius Pranata. Anggota 1. Rufina Seri Susanti. 2. Monica Melisa. Seksi Pemandu Umat. Ketua Ignatius Agus Adi Wijaya. Anggota 1. Victorianus Edven. 2. Veronica Chi Oifong. Seksi Pembagi Komuni. Ketua Stephen Peter Hibono. Anggota 1. Liberta Christi Novilia. 2. Gregorius Hongki. Seksi Dekorasi Altar. Ketua Suster Pelagia Agnes SFIC. Anggota Novis SFIC. 2. Postulan SFIC. Seksi Musik atau Organis. Ketua Sela Selinda. Anggota 1. Jakarias Arya Widya Tama Putra. 2. Maria Lindawati. Bidang Kesaksian Martiria. Ketua Laurencia Nelly. Seksi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Ketua Yosef Gusmuin. Anggota 1. Eligius Erik. 2. Kristianus Kusmengdi Taslim. Seksi Organisasi Katolik. Ketua Arnold Jansen Suwarno. Anggota 1. Kenny Hendra Hendriksen. 2. Felix Wendy Cokro. Seksi Kerasuran Keluarga. Ketua Leonardus Budi Halim. Anggota 1. Veronica Nai Hakim. 2. Vincentius Suryo Joyo. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 11 Oktober 2023. Tertanda Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Agung Pontianak. Lampiran kedua. Susunan pengurus ketua lingkungan Paroki Katedral Santo Yosef Pontianak periode 2023-2026. Lingkungan Santa Agnes. Ketua Marta Pasinggi. Lingkungan Santo Agustinus. Ketua Felicia Heni Jati Gunawan. Lingkungan Santo Antonius. Ketua Felicianus Henry Mulyadi. Lingkungan Santa Benedikta. Ketua Paulus Enteng Sukendar.
Lingkungan Santo Benedictus, Ketua Agustinus Marvin. Lingkungan Santo Bonaventura, Ketua Daniel Freddy Tandra. Lingkungan Santo Carolus, Ketua Natalia Katarina. Lingkungan Santo Ireneus, Ketua Marsius Agam. Lingkungan Santa Maria, Ketua Edmundus Ferry Budi Susanto T. Lingkungan Maria Bunda Karmel, Ketua Theodor Alexander Atmaja. Lingkungan Santo Padre Pio, Ketua Elizabeth Eli Rosnianti. Lingkungan Santo Paulus, Ketua Franciscus Satrio. Lingkungan Santa Cecilia, Ketua Felix Wendy Cokro. Lingkungan Santa Teresia Avila, Ketua Maximus Rusdianto. Lingkungan Santo Yosef, Ketua Helena Leni Andriani, ditetapkan di Pontianak pada tanggal 11 Oktober 2023, tertanda Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Agung Pontianak. Para calon pengurus Dewan Pastoral Paroki Katedral Santo Yosef Pontianak yang terkasih, apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Kalau demikian, ucapkanlah janji kesediaan saudara di hadapan Allah dan seluruh umat. Para umat sekalian, telah kita dengar kesediaan dan ikrar para calon menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan itu. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki dengan cinta kasih dan semangat pengabdian, seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini, mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudariku terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara, meneguhkan saudara, dan melindungi saudara terhadap segala bencana dan pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di sini, saya meneguhkan saudara-saudari sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Demikian Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, DPP Paroki Santo Yosef Katedral periode 3 tahun ke depan sudah kita resmikan. Kita ucapkan selamat kepada mereka. Mari kita lanjutkan dengan perayaan Kesti sambil mendoakan mereka, mendoakan kita semua, mendoakan para misioner, karena semua ini punya peran demi kemajuan dan perkembangan umat Allah di Paroki Katedral ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita. Salib wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para bapak ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga, dan tidak terbawa arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Marilah kita mohon. Bagi para kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi para kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon.
bagi kita semua di sini. Semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama dengan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi arwah sanak saudara kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni segala kesalahan dan kelemahan saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka dipersatukan dengan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak, kita menyampaikan seluruh wujud intensi pribadi kita yang tentu kita persembahkan dalam perayaan ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rejeki daripadamu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Ya Allah, terimalah doa dan persembahan kami umat-Mu. Semoga korban kudus ini, tanda kasih dan bakti kami, mengantar kami kepada kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kordat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan, marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Agustinus Agus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berkata, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
perhatian segenap umat, sekarang akan diadakan kolekte kedua. Kolekte kedua diperuntukkan bagi pembangunan gedung Pasifikus atau aula paroki. Terima kasih atas partisipasi segenap umat. Mohon izin waktunya sebentar. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Saya mewakili organisasi Perhimpunan Putra Putri Altar Katedral Santo Kristoforus yang hari ini berulang tahun pada ke-52 pada hari ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Agustinus Agus selaku Bapak Uskup Agung Pontianak, kepada Pastor Alexius Alek selaku Pastor Paroki Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak, dan kepada Pastor Kehi dan Pastor Surip yang telah mempersembahkan misa pada pagi hari ini. Kepada petugas liturgi, lektor, pemazmur, misdinar, koster, dan kelompok kur dari KFA, kepada DPP Katedral Santo Yosef Pontianak beserta jajarannya yang baru dilantik hari ini, kepada tim dari Komsos Katedral, kepada teman-teman dari pemandu umat, dan tentunya kepada umat sekalian. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mewakili organisasi Putra Putri Altar Katedral Santo Kristoforus untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Puji syukur kepada Tuhan karena pada misa pagi hari ini Putra Putri Altar dapat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-52. Hari ulang tahun PPA tepatnya jatuh besok pada tanggal 16 Oktober dan dirayakannya hari ini. PPA Katedral adalah salah satu organisasi di bawah naungan gereja yang dimana tugas kami adalah melayani altar di dalam gereja pada saat berlangsungnya Misa Kudus. Seorang abdi dan pelayan Yesus mati sebagai martir. Namanya adalah Santo Kristoforus. Orang yang teguh dalam pelayanannya kepada Tuhan. Inilah sedikit kisah dari Santo pelindung kami, Santo Kristoforus. Harapan kami agar keteguhan dan semangat melayani dari Santo Kristoforus dapat tinggal dalam hati kami, dan kami meminta doa dari umat sekalian untuk mendoakan kami agar kami bisa terus maju dan tetap teguh dalam pelayanan kami. Kami mengajak umat sekalian yang memiliki anak, saudara, kerabat, kenalan atau siapapun yang memiliki niat dalam melayani di altar bersama PPA Katedral untuk mendaftar dan bergabung bersama kami untuk menyalurkan rasa syukur dari anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Persyaratan yang berlaku untuk mendaftar PPA adalah sebagai berikut. Pertama, maksimal sekolah kelas 11 atau SMA kelas 2. Kedua, sudah menerima sakramen baptis, dan yang ketiga adalah sudah sambut baru. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, izinkan kami mengucapkan asas atau yang biasa disebut pedoman Putra Putri Altar Santo Kristoforus dan menyanyikan lagu Mars Putra Putri Altar Katedral Santo Kristoforus. Dan setelah ini kami ingin mengajak kur dan umat sekalian untuk menyanyikan lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Bertepatan dengan pelantikan pengurus DPP tahun 2023 sampai 2026, ini adalah suatu kesempatan bagi mereka untuk melayani. Dan misa syukur ulang tahun PPA pada hari ini juga merupakan kesempatan. Dan saudara-saudara sekalian yang datang untuk memuji Tuhan
dan memuliakan Tuhan juga merupakan suatu kesempatan. Dan kesempatan yang kita semua miliki untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, karena hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Asas-asas perhimpunan Putra-Putri Altar Katedral Santo Kristoforus.
Selamat kata misinar, mari kita doakan lagu doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Agung, dengan rendah hati kami mohon agar sebagaimana Engkau menyegarkan kami dengan santapan kudus ini, demikian pula semoga kami diperkenankan mengambil bagian dalam kodrat ilahi Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Uskup kita mau menyampaikan sesuatu kepada kita. Kita tahan diri dulu sebentar, mari kita dengarkan. Terima kasih. Walaupun acara formal nanti kita laksanakan di gedung, tapi di gedung nanti hanya anggota DPP yang mendengar. Nah, pertama memang saya mengucapkan banyak terima kasih kepada DPP yang lama, dan yang kedua peranan Paroki Katedral luar biasa untuk pembangunan umat. Tahun yang lalu aja melalui derma kedua kotak amal bisa terkumpul hampir 1 miliar untuk membangun gereja-gereja di stasi-stasi di kampung-kampung. Saya sangka kebiasaan ini pantas diteruskan, karena yang bisa di sini bukan hanya orang katedral, ada orang Malaysia, orang Jakarta dan sebagainya. Pasti para penderma ini bangga kalau derma mereka kita gunakan untuk pengembangan umat seluruhnya.
Tahun ini juga ada paroki Perigolayan di Keuskupan Semarang mencari dana 9 pastor, coba kumpul, nanti kekurangan sedikit Keuskupan bisa bantu. Saya pribadi masih memprioritaskan gereja di paroki-paroki. Hari Jumat yang lalu saya meresmikan gereja Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Simpang 3 Bandol. Saya gurau-gurau CSE ini, sebenarnya CSE tidak perlu saya bantu. Tapi akhirnya Keuskupan juga bantu sekitar 850 juta untuk menyelesaikan gereja itu yang nilainya hampir 3 miliar. Pahuman juga sedang penyelesaian. Keuskupan sudah mengeluarkan 1,7 M untuk membangun Sauman. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Lalu sedang dibangun juga selesaikan penyelesaiannya di gereja di Lingga. Lingga itu dari umat terkumpul kurang lebih 1 M, tapi saya harapkan penyelesaiannya tidak lebih dari 3 M lebih. Artinya 2 M lebih dari Keuskupan. Tapi tahun yang lalu, penuh tahun ini saya berkat. Mandor itu kan baru 2 tahun lalu jadi paroki, belum punya gereja, ingin mendirikan gereja. Saya dapat bantuan dari keluarga Wanandi, Sofian Wanandi, Yusuf Wanandi. Syaratnya dimulai bulan Juni, daya tampungnya minimal 600 sampai 1000 orang dan memakai nama ibunya, almarhum ibunya. Sudah terkucur dana 3,2 miliar dan saya perkirakan gereja itu akan menelan biaya sekitar 4 miliar, bisa menampung 700 orang karena atapnya tata aspal. Sekarang sedang dibangun, jadi full dari keluarga Wanandi menyumbang utuh. Bahkan kalau kekurangannya, sehingga ini juga meringankan Keuskupan. Saya juga Keuskupan bantu. Sekarang saya sedang membantu atap gereja Sungai Betung karena gereja itu besar, tidak bisa dengan baja ringan, tapi kondisi baja penuh. Kemarin saya telepon Pak Acuan, kemarin sudah dikirim baja dengan atapnya dan sebagainya. Di Toho, itu gereja Toho itu sudah belasan tahun sudah selesai. Terakhir sudah hampir selesai. Akhirnya udah deh, kita Keuskupan bantu 150 juta untuk was bangku dan sebagainya. Saya informasikan hal seperti ini. Dan yang kedua, saya sudah katakan dengan pastor paroki, Januari Pasifikus harus kita bongkar dan kita bangun. Saya sekarang tata ruangnya mungkin dalam minggu ini saya setujui, karena saya rubah tata ruang bagian bawah. Nanti bagian bawah itu ada 2 kamar untuk karyawan, lantai 2 kamar juga, lalu tambah gudang untuk katedral ini, tambah WC, lalu selain itu untuk parkir. Yang parkir yang kita maksimalkan, kalau 2 tingkat parkirnya itu bisa menampung 500 sepeda motor. Tapi mobil tetap tidak bisa banyak. Oleh karena itu jalan ke Beluderan akan saya perlebar minimal 0,5 meter. Tiang listrik yang kecil di tengah itu kita geser supaya pergerakan ke SMA itu bisa menjadi lancar. Harapan saya dalam 1 tahun ini bisa selesai. Lantai 2 fungsi seperti sekarang, bisa untuk kor, bisa untuk misa, bisa untuk rapat dan sebagainya, sehingga beberapa ruang saya buat partisi yang bisa dibuka dan tutup. Sementara itu dibangun, kegiatan paroki akan dipindahkan ke Puspas ya. Tanggal 27 nanti gedung Keuskupan akan diresmikan oleh Duta Besar Vatikan tanggal 2 Oktober. Saya harap kantor bisa pindah pada akhir bulan November, sehingga nanti kegiatan yang di Pasifikus pindah ke Puspas. Kemudian kalau kantor-kantor Keuskupan, komisi-komisi pindah ke Keuskupan, maka Puspas itu saya ingin jadikan semacam pasaran mahasiswa. Jadi mungkin 2 lantai kita rancang untuk asrama mahasiswa, 1 lantai tetap ada aulanya, kapelnya dan sebagainya, dan juga organisasi Ormas Katolik, PMKRI, Pemuda Katolik, Wanita Katolik dan sebagainya. Karena kantor-kantor Ormas Katolik ini tidak boleh menggabung dengan kantor paroki atau Keuskupan. Tanggal 27 nanti akan diberkati gedung Keuskupan yang baru dan semua kantor nanti akan pindah ke sana. Bagian belakangnya untuk pastor yang purna waktu dan luas bangunan 2.700 meter persegi, 5 lantai. Yang mengerjakannya adalah
Dewan Keuangan Kesupan. Jadi ini semacam swakelola. Di situ ada Pak Logikun dan Edi Budi yang menguasai pembangunan. Jadi dulu kita kerjakan melalui kontraktor, bisa selisih harga kurang lebih 5 miliar. Dikerjakan sendiri. Memang belum selesai seluruhnya, tapi sudah siap untuk diresmikan. Dan gambar gedung itu sendiri dulu saya dapat bantuan dari arsitek BINUS yang biasa membangun kampus-kampus BINUS di mana di Indonesia. Tentu sana sini tidak pas, maklumlah awam membangun rumah pastor itu kadang-kadang nggak juga pas, tapi nggak apa-apa, yang penting gratis. Jadi sekarang Pasifikuus ini bentuk luarnya tidak berubah, lantai 2 tetap seperti lantai 3 untuk aula. Saya sudah pesan dengan arsitek, aula itu harus bagus, minimal kelas hotel dan sebagainya, supaya bisa dimanfaatkan. Karena tidak semua umat mampu menyewa hotel untuk resepsi, dan kita pasang lift bagian belakang ini. Jadi aulanya nanti kurang lebih seberikat, lalu di tengah masih ada space supaya ada udara masuk. Mudah-mudahan dalam minggu sudah ada gambar kerja, ada biayanya, dan saya yakin katedral ini bisa membantu. Jadi untuk paroki-paroki kota, Keuskupan ambil kebijaksanaan semacam pinjam uang. Di sini saya lihat ada orang pemangkat juga akan bangun aula. Ya. Tanggal 20 Mei yang lalu saya meresmikan Plaza Maria. Jadi Bupati Satono datang, selain beri 3 sepeda motor untuk paroki pemangkat, juga membantu 1 miliar untuk aula di pemangkat. Jadi pemangkat saya bilang kalau belum punya duit boleh pinjam keuskupan tanpa bunga. Jadi itu cara, tapi keuskupan lebih membantu orang dalam. Mudah-mudahan saya dengar tahun ini akan dimulai juga pembangunan. Jadi fokus keuskupan membantu pusat paroki, mudah-mudahan kemudian bisa membantu stasi, dan dalam hal ini saya berterima kasih kepada katedral yang sudah banyak membantu, dan saya rasa makin kita banyak membantu, makin Tuhan mencintai kita, makin rezeki tambah. Ini kalau prinsip saya. 27 nanti Duta Besar akan memberkati gedung keuskupan. Tentu kita, karena kita melihat lokasi hanya bisa menampung 200 orang, tentu tidak bisa, umat semua tidak bisa datang. Saya usul kepada panitia, setiap paroki mungkin 5 atau 10 utusan yang hadir. Sore jam 5 misa syukur di STT Pastor Bonus dalam rangka merayakan 25 tahun Pastor Bonus. Saya dengar dari Pastor William Chang sudah lebih 200 pastor alumni Pastor Bonus yang akan hadir. Ini hal yang luar biasa, dan saya harapkan semua uskup Kalimantan akan hadir. Tanggal 28 pagi jam 8 Duta Besar Vatikan dengan helikopter akan berangkat ke Ngabang. Jam 9 memberkati Kapel Universitas Agustinus Hippo di Ngabang, dan jam 11 misa dengan umat di Ngabang. Jam 2 sore dengan helikopter akan dibawa ke Anjungan, dan sore itu istirahat di Anjungan. Tanggal 29 ada misa di Gua Maria Anjungan dalam rangka perayaan 50 tahun Gua Maria Anjungan. Mula-mula kita agak sulit dapat helikopter dari Polda, tapi akhirnya ada orang pengusaha yang baik Jakarta mengusahakan helikopter itu dan membiayai semua perjalanan helikopter, penggunaan helikopter dari Pontianak, Ngabang sampai dengan Anjungan. Ini beberapa hal yang bisa saya katakan, doakan agar semuanya berjalan baik. Tanggal 17 saya akan ke Jakarta untuk memastikan ini dengan duta supaya tidak berubah lagi. 18 saya ke Manado, tanggal 19 saya meresmikan Plaza Pieta dengan patung salib besar di Manado, itu miliknya Mary Krumpis. Dulu itu milik orang Protestan, dibeli oleh Ronald Mary Krumpis, sehingga kalau malam hari saya demonstran ada di sana. Saya kembali tanggal 20, 21 saya ke Kuala Behe, 22 hari Minggu malam pertemuan dengan panitia penerimaan Duta Besar di Ngabang. 23 malam saya bertemu dengan panitia di Anjungan, karena diperkirakan ribuan orang akan datang ke Anjungan. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Selamat kepada panitia. Saya bangga dengan Pak DPP Katedral yang hadir membantu, dan banyak umat masyarakat yang dibantu dengan kebersamaan. Mari kita berjalan bersama-sama bergandengan tangan.
Sesuatu akan terasa ringan kalau kita berjalan sama-sama. Ringan sama jinjing, berat sama dipikul. Baik, selanjutnya mari kita akhiri pelayanan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Ini kan rumus biasa. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Saat lagu penutup dinyanyikan, seluruh pengurus DPP berfoto bersama dengan Bapak Uskup. Lalu acara resepsi di Gedung Pasifikus akan dimulai jam 11 kurang 15 menit. Lambang kasihku
geser ke kanan ya.